Firman Tuhan sudah memberikan peraturan-peraturan yang luar biasa. Maka mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki dan seterusnya. Ini Musa. Hebat sekali Tuhan kita dalam kondisi seperti ini. Maleakhi 2. Ya, Maleakhi 2. Masih contoh yang kedua. Maleakhi pasal 2. Tuhan kita hebat, saudara. Maleakhi 2. Dalam nama Yesus, supaya kita mengerti kebenaran ini. Ayat yang ke 15. Maleakhi 2 ayat 15. Tadi soal Tuhan benci perceraian pada ayat yang ke-16. Sekarang ayat yang ke-15. Bukankah Tuhan yang esa? Maleakhi itu persis kalimat kitab terakhir Perjanjian Lama sebelum Matius. Saya ulangi. Bukankah Tuhan yang esa, yang satu itu, menjadikan laki-laki dan perempuan dari daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Apakah yang dikehendaki kalau laki-laki dan perempuan itu menikah? Jawabannya apa, saudara? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, suami. Janganlah ada suami yang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jangan kecepatan baca nanti jadi istri muda. Itu beda jauh dengan istri masa muda. Hati-hati dengan itu. Mengapa suami diberi peringatan begitu keras untuk tetap setia kepada istri masa mudanya, istri yang pertama itu? Luar biasa, saudara. Ini kita harus sadar betul akan apa yang Tuhan katakan. Para gembala, saya ingin titipkan dulu sebelum saya lupa. Ayat ke-14 saya akan baca. Untuk para gembala, dalam persiapan pernikahan ini penting sekali. Adik-adik yang mau menikah, kau perlu tahu ayat ini juga. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Waktu itu Israel membantah Tuhan, persembahannya gak diterima. Kenapa engkau gak terima persembahan kami? Jawaban Tuhan, oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Ternyata yang kepadanya suami engkau telah tidak setia, padahal istrimu adalah teman sekutumu dan dia adalah istri seperjanjian. Begini arti ayat ini. Maka itu tiap kali saya memberkati pernikahan, saya akan tekankan ayat ini pada mempelai. Saudara, di seluruh Alkitab ada banyak janji yang mengatakan Tuhan hadir menyertai kita, memberkati kita, menyembuhkan kita, menghibur kita. Ada banyak. Tetapi Tuhan hadir menjadi saksi itu cuma sekali dalam seumur hidup kita, waktu kita menikah. Maka itu sejak tahun 80-an ketika saya tahu pewahyuan ayat ini, kalau saya memperhati pernikahan pada waktu janji diucapkan oleh mempelai laki-laki kepada Tuhan, lalu disautkan oleh mempelai perempuan kepada Tuhan, saya tidak pernah untuk menirukan. Jangan dibacakan janji itu. Sangat tidak wajar dan tidak secara hati. Mereka berdua harus mengucapkan sendiri. Sebab di antara ritual pernikahan Kristen yang paling kudus dan yang paling mulia, ketika kedua orang itu mengucapkan janji akan setia kepada pasangannya, apapun yang terjadi tidak boleh diceraikan. Saat itulah Tuhan hadir menjadi saksi. Luar biasa. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan pakai ayat ini. Yang lain boleh kita anggap sepele, tapi ketika dua orang itu janji di hadapan Tuhan dan gerejanya, aku siapa menyatakan, itu jangan didikte dan jangan dihafalkan, keluar dengan tulus dari hati dua orang itu. Disitulah dia hadir menjadi saksi. Saya meneliti sejarah dari gereja di Inggris.
Kenapa cincin, kenapa cadar, kenapa buku tamu pengantin? Saya ambil buku tamunya, saya kagum. Dalam sejarah gereja yang benar, buku tamu itu diadakan di pemberkatan. Dulu nggak ada pesta, semua di gereja. Maka tamu-tamu yang masuk, maka itu saudara saya kalau memberkati pernikahan, saya tidak mau kalau boleh, jangan dibarengkan dengan pesta atau resepsi. Jangan. Pengantinnya capek, orang tua capek, nggak konsentrasi, semua sibuk ke makanan sebabnya, memang kita rakus. Jadi kalau saya berkati pernikahan, saya selalu bedakan minimal 3 hari atau boleh sebulan, terserah. Pemberkatan dulu, nggak usah pakai macam-macam. Pemberkatan dulu, pestanya biar nanti. Suasana kehadiran Tuhan kan begitu indah. Mereka konsentrasi penuh, nggak sibuk-sibuk dengan yang lain. Karena sejak saya tahu rahasia ini tahun 80-an, saya sangat konsekuen, saya sangat serius dengan pernikahan. Tidak bisa dibuat main-main. Jadi waktu tamu-tamu masuk, maka tiap kali saya memperoleh pernikahan, buku tamu saya minta dulu, itu penting. Begitu tamu-tamu masuk, mereka nulis nama, tidak boleh tanda tangan. Itu sejarah. Waktu mereka para tamu mengikuti ritual pernikahan Kristen itu, sampai kepada poin janji. Pengantin itu berjanji, saudara. Dengar semua. Jadi harus pakai mikrofon. Kalau janji nggak boleh bisik-bisik, nggak bisa. Itu saksi semua yang hadir itu. Begitu mereka sudah dengar janji pengantin, selesai pemberkatan, baru mereka tanda tangan. Nah, buku tamu pengantin itu disimpan sampai pengantin itu mati. Waktu saya menikah, saya pesankan kepada semua tamu yang hadir, kami akan simpan buku itu. Mengapa? Dalam sejarah gereja di Inggris itu luar biasa. Sewaktu-waktu, seandainya setelah sekian waktu berjalannya pernikahan yang kita hadiri sebagai saksi itu, kita dengar ada macam-macam di rumah tangga itu, maka kita yang pernah jadi saksi boleh hadir ke rumah pengantin itu. Lalu tanya, keluarkan buku tamumu. Buka halaman tanda tangan saudara. Tunjukkan kepada mereka, ini saksi bahwa aku hadir. Aku di sini mendengar engkau sudah bersumpah di hadapan Tuhan. Engkau gak akan main-main dengan istrimu atau dengan suamimu. Luar biasa kekuatan buku tamu. Tapi dasar orang Indonesia sampai sini jadi buku nomor kado. Kurang ajar betul itu saudara. Ternyata itu bukan untuk nomor kado. Itu buku sakral. Setelah Alkitab, pernikahan harus menyimpan buku tamu itu. Maka itu para hamba Tuhan, lakukan cara ini, kita kembali kepada sejarah. Dan itu luar biasa. Sehingga orang yang menikah itu nggak akan sekedar kawin kayak kucing aja enak betul. Tidak pernah punya tanggung jawab moral sama sekali. Seenaknya ganti pasangan lagi kayak babi saja dalam nama Yesus. Bertobat itu. Begitu kudusnya pernikahan itu, saudara. Sampai seperti itu Tuhan menuliskan. Nah, ini yang penting. Saya bertanya kepada Papa, apa yang dikehendaki kesatuan itu? Baik Tuhan bertanya, maupun si mempelai juga bertanya, apa yang kami kehendaki kalau kami sudah menikah? Maka itu pernikahan itu tidak boleh hanya untuk 2 orang itu. Pernikahan itu untuk masyarakat dan untuk dunia. Nanti saudara mengerti kalau kita sudah sampai kepada lahirnya seorang pemimpin. Luar biasa Tuhan kita. Saya bertanya begini, Papa, bagaimana bisa terjadi yang menikah itu kami manusia, tapi engkau ikut punya anak? Apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Jelas jawabannya keturunan ilahi. Jangan main-main dengan kata keturunan ilahi. Jadi nggak sekedar anak, nggak sekedar asal beranak, maaf. Tapi betul-betul tahu. Kenapa bisa yang menikah kami manusia, engkau ikut punya anak? Dari mana itu? Nah saudara, papa kita paling senang kalau melihat anak-anaknya suka diskusi dengan dia. Sudah lebih 20 tahun hidup saya selalu diskusi dengan papa. Kalau ada apa-apa saya diskusi dengan dia.
Ajukan argumen-argumen sekeras apapun, papa nggak akan marah. Malah dia senang. Kalau kita berpikir lalu menemukan kasus, kita tanyakan dia.